Hasil Manchester United versus ASEAN All-Stars, setan merah tumbang lewat gol Maung Luin. Apakah MU sengaja berikan kemenangan bagi tuan rumah? Malu tak berujung. Manchester United kembali jadi sorotan setelah menelan kekalahan 0-1 dari tim ASEAN All-Stars dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rabu 28 Mei malam. Gol tunggal dicetak Maung Luin, kapten timnas Myanmar, pada menit ke-71. Kekalahan ini memperpanjang derita The Red Devils yang baru saja menyelesaikan musim Premier League 2024-2025 dengan catatan tragis, finish di posisi ke-15 klasemen akhir dengan hanya 42 poin dari 38 pertandingan, terburuk dalam sejarah era Liga Premier. Man United sempat menutup musim Liga dengan kemenangan 2-0 atas Aston Villa di Old Trafford, namun kekalahan dari ASEAN All-Stars menghapus sedikit harapan akan perbaikan instan. Tim asuhan Ruben Amorim, yang juga gagal total di Eropa usai kalah dari Tottenham di final Liga Eropa, tampak masih belum menemukan arah. Formasi tak biasa, eksperimen gagal. Dalam laga ini, Amorim menurunkan banyak nama muda dan pemain pelapis. Hanya beberapa nama senior seperti Casemiro, Diogo Dalot, dan sang kapten Harry Maguire yang tampil sejak awal. Penyerang muda Rasmus Højlund juga diturunkan, namun tak mampu membobol gawang tim Asia Tenggara tersebut. United dijadwalkan melakoni satu lagi laga persahabatan bertajuk Hybrid Friendly melawan tim nasional Hong Kong, China, pada 30 Mei mendatang. Meski hanya bertajuk uji coba, laga ini jelas akan jadi ujian konsistensi dan evaluasi serius untuk Amorim jelang musim baru. Usai kemenangan atas Villa sebelumnya, Ruben Amorim mencoba menenangkan fans dengan nada optimis. Setelah musim yang menyedihkan ini, saya ingin mengatakan bahwa hari-hari baik akan datang. Jika ada satu klub yang bisa bangkit dari bencana apapun, itu adalah Manchester United, ujarnya. Namun, kekalahan dari tim kombinasi Asia Tenggara justru membuat janji itu terasa kosong. Ada 5 fakta menarik yang tercipta dari kekalahan Man United dari ASEAN All-Stars. Berikut selengkapnya. 1. Gagal raih 2 trofi dalam sepekan. MU gagal meraih 2 trofi dalam sepekan. Sebab pada 22 Mei, The Red Devils kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Kini Bruno Fernandes dan kolega harus mengakui ketangguhan ASEAN All-Stars dalam perebutan trofi Maybank Challenge Cup. 2. Amorim lebih parah dari Erik ten Hag. Pelatih Man United sebelumnya Erik ten Hag pernah meraih trofi perdana di ASEAN tepatnya Thailand pada 2022. Kala itu The Red Devils meraih trofi Bangkok Century Cup usai mengalahkan Liverpool 4-0. 3 tahun kemudian Man United asuhan Amorim kembali ke ASEAN. Sayangnya mereka harus pulang dengan tangan hampa. 3. Kontribusi pemain Indonesia. 2 pemain Indonesia Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto membantu ASEAN All-Stars untuk mempermalukan Manchester United. Mereka bermain dari bangku cadangan. Kakang baru bermain menit ke-68 menggantikan bek Singapura Irfan Fandi. Saat itu skor masih 0-0. Setelah Kakang masuk, ASEAN All-Stars mampu memecah kebuntuan. Maung Luin mencetak gol menit ke-71. Setelahnya pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik memainkan Malik Rizaldi untuk menggantikan Azam Asmi menit ke-82. Malik diharapkan menambah daya gedor. Sayangnya tak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan. 4. Kakang Rudianto 2 trofi. Kakang mengangkat trofi 2 kali dalam sepekan. Pertama meraih trofi Liga 1 bersama Persib Bandung, Minggu, 25 Mei 2025. Kini meraih Piala Maybank Challenge Cup bersama ASEAN All-Stars. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Man United. 5. ASEAN All-Stars kalah statistik dari MU. Sejatinya Man United mampu membuat 64% penguasaan bola. Kemudian ada 19 tendangan yang dilepaskan ke gawang ASEAN All-Stars, tapi hanya 4 yang tepat sasaran. Dari seluruh percobaan itu tak ada yang berbuah gol. Sementara ASEAN All-Stars hanya membuat 2 tembakan tepat sasaran dan salah satunya berbuah gol. Ruben Amorim terkesan oleh atmosfer supporter Manchester United di Malaysia. Sebab, antusias supporter tidak surut meski MU tengah hadapi situasi sulit musim ini. Bahkan dirinya sebut atmosfer di sana seperti di markas sendiri, Old Trafford. Saya selalu berekspektasi tinggi dengan supporter, mereka luar biasa. Kami merasakan kesamaan atmosfer seperti di Old Trafford di sini, Malaysia. Tidak peduli mereka berasal dari mana, antusias supporter sangat luar biasa, ujar Ruben Amorim dikutip laman resmi MU. Bagi kami ini adalah hal yang luar biasa. Padahal kami baru melewati musim yang cukup sulit. Tugas kami sekarang adalah untuk menyenangkan mereka, tambahnya. Atas makin terpuruknya performa klub, legenda Manchester United, Cristiano Ronaldo sudah pernah mengingatkan hal ini. Sejak Ferguson pergi, saya tak banyak melihat perubahan di klub. Perkembangannya nol. Anda harus meruntuhkannya dan membangun ulang. Jika mereka memulainya bersama saya, itu takkan jadi persoalan, katanya.
bikin kaget dan kecewa seluruh supporter Indonesia. Patrick Kluivert ungkap alasan Elkan Bagot belum mau terima panggilan timnas Indonesia. Ternyata ini sebabnya. Elkan Bagot tengah menunjukkan performa yang solid di level klub dan dalam kondisi fisik prima. Meski begitu, namanya belum juga muncul dalam daftar panggilan timnas Indonesia, menimbulkan tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Publik pun mulai berspekulasi, mempertanyakan alasan dibalik absennya bek jangkung tersebut. Walau PSSI sempat memberikan klarifikasi di beberapa kesempatan, misteri soal ketidakhadiran Elkan di skuad Garuda masih belum sepenuhnya terjawab. Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan langsung dari pihak Elkan Bagot. Awak media pun telah mencoba menghubungi Bagot melalui berbagai cara, tetapi belum juga mendapatkan jawaban. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut dirinya sempat berbicara dengan Elkan Bagot pada Maret lalu, atau sebelum pemanggilan pemain untuk menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain. Saya sempat bicara dengan Elkan Bagot sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain, ungkap Patrick Kluivert di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Senin, 26 Mei 2025. Beredar kabar jika Elkan Bagot masih belum mau menerima panggilan dari Timnas Indonesia untuk sementara ini. Sebab, pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu ingin lebih fokus untuk mendapatkan menit bermain di level klub. Patrick Kluivert pun membenarkan hal itu. Ex-pelatih timnas Curaçao ini juga menyebut Elkan Bagot saat itu takut kehilangan posisi inti di klub. Dia bilang kalau dia takut kehilangan posisinya di klub, jelas Patrick Kluivert. Lebih lanjut, Patrick Kluivert juga memberikan penjelasan mengenai tidak adanya nama Elkan Bagot dalam pemanggilan skuad terkini timnas Indonesia. Menurut Kluivert, beberapa bek lain tampil lebih bagus dan dinilai lebih siap membela tim Garuda. Sekarang ini ada beberapa pemain di posisi dia yang tampil baik, mereka juga layak diberi kesempatan untuk membuktikan diri, tegas Patrick Kluivert. Elkan Bagot kini berusia 22 tahun. Pemilik tinggi 196 cm ini telah mencatatkan 22 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Apakah Bagot sudah tak cinta timnas Indonesia lagi? Bagaimana menurut kalian? Dipanggil mendadak Patrick Kluivert, ini target Beckham Putra bersama timnas Indonesia. Panggilan mendadak dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjadi kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Ia dipanggil untuk memperkuat tim senior usai Septian Satria Bagaskara mengalami cedera. Kesempatan ini menjadi momen penting bagi Beckham yang telah lama menanti panggilan dari tim nasional level senior. Beckham tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan pelatih kepala. Pemain berusia 22 tahun ini menegaskan bahwa tujuannya bukan sekadar bergabung, melainkan benar-benar ingin memberikan kontribusi terbaik. Semoga bisa masuk dalam skuad tim nasional Indonesia. Tidak muluk-muluk, dengan pemanggilan ini saya hanya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan pelatih, kata Beckham, dikutip dari laman resmi Persib. Selain itu, adik kandung Giwan Zola itu juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai momen berharga untuk belajar dari pemain-pemain lain yang memiliki pengalaman internasional. Semoga timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, meraih prestasi terbaik. Saya juga bisa belajar ke pemain lainnya di timnas, sebab banyak yang bermain di liga luar juga. Jadi ini momen yang sangat berharga bagi saya, ujarnya. Panggilan ini menjadi titik balik bagi karir internasional Beckham yang sebelumnya lebih banyak berkiprah di timnas kelompok usia. Terakhir kali ia membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023, di mana ia tampil dalam 4 pertandingan dan membantu tim mencapai babak final dan keluar sebagai runner-up. Sebelumnya, Beckham juga menjadi bagian penting dari timnas U19. Ia telah melalui berbagai jenjang pengembangan bersama skuad Garuda Muda, menjadikannya salah satu pemain yang secara konsisten hadir di level internasional meskipun belum sempat merasakan atmosfer timnas senior. Kini, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, Beckham Putra memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kapasitasnya di level tertinggi sepak bola nasional. Bagi penggemar timnas Indonesia, penampilan Beckham bisa menjadi warna baru dalam perjuangan menuju prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Curhat pada pelatih, Ragnar Oratmangoen sangat kecewa tak bisa perkuat timnas Indonesia kali ini. Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia dipastikan tak bisa mengandalkan Ragnar Oratmangoen dalam pemanggilan skuad terbaru. Gelandang FC Veidender itu terpaksa menepi lantaran cedera lutut yang dialaminya mengalami infeksi, memperpanjang masa pemulihannya. Absennya Ragnar menjadi pukulan bagi tim, mengingat kontribusinya yang selama ini cukup vital. Kini, baik klub maupun timnas harus mencari alternatif lain sambil menanti pemain berdarah Indonesia Belanda itu pulih sepenuhnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berbicara mengenai cedera yang dialami Ragnar Oratmangoen. Kluivert sangat menyayangkan cedera yang dialami ex-pemain Groningen itu. Ragnar Oratmangoen adalah satu di antara pemain penting di timnas Indonesia. Bahkan, Kluivert berani menjamin,
Orat Mangoen akan selalu mendapatkan tempat di skuadnya ketika dalam kondisi yang fit. Yang satu ini cukup sensitif bagi saya, terutama Ragnar karena jika dia bermain dan dalam kondisi normal, dia pasti ada di dalam skuad, kata Patrick Kluivert di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Senin, 26 Mei 2025. Publik tentu merasa sedih dengan cedera yang dialami Ragnar Orat Mangoen. Apalagi peran pemain keturunan Maluku tersebut bisa dikatakan sangat baik untuk Timnas Indonesia. Patrick Kluivert meyakinkan bukan hanya publik yang merasa sedih. Tim kepelatihan Timnas Indonesia dan Ragnar Orat Mangoen tentu merasakan hal yang sama. Tapi sayangnya saya sudah bicara dengan Ragnar bahwa karena infeksi di lututnya, dia tidak bisa masuk dalam skuad. Dan itu adalah kekecewaan bagi saya, tim dan tentu buat dia, tegas Kluivert. Stefano Lillipali bocorkan strategi taklukan Cina, prediksi menang 2-0 untuk skuad Garuda. Penyerang Timnas Indonesia, Stefano Lillipali, menyatakan keyakinan yang kuat menjelang pertandingan penting melawan Cina di kandang sendiri. Dia juga beberkan kelebihan materi pemain Garuda saat ini. Berikut berita selengkapnya. Stefano Lillipali, gelandang serang Timnas Indonesia, mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi menjelang pertandingan penting melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia percaya bahwa skuad Garuda akan mampu meraih poin penuh dalam laga yang akan datang. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025, dan merupakan bagian dari grup C. 3 poin dari duel ini akan sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kalau saya lihat skuad timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan Cina karena itu sangat penting. Kita harus menang di situ, ya kita kasih maksimal, kata Lillipali. Dia juga memprediksi bahwa Indonesia akan menang dengan skor 2-0. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan total 9 poin dari 8 pertandingan. Terdapat 2 laga tersisa yang harus dijalani oleh Indonesia di grup C. Kelebihan pemain Timnas Indonesia. Pemain berusia 35 tahun tersebut mengungkapkan bahwa skuad yang dilatih oleh Patrick Kluivert kini terdiri dari banyak pemain muda, baik yang bermain di Liga 1 maupun yang berkarir di Eropa. Di sisi lain, tim ini juga diperkuat oleh pemain berpengalaman seperti Tom Haye dan Jordi Amat. Menurutnya, perpaduan antara pengalaman dan semangat dari generasi muda dapat menjadi kekuatan utama bagi tim nasional pada pertandingan mendatang. Ya, ada banyak pemain muda juga. Yang lokal, mereka sudah lama main di Liga Indonesia. Yang lain main di Eropa, itu sangat bagus. Saya punya pengalaman sudah lama di sini, di Indonesia. Juga sempat di Eropa dulu. Itu bagus buat saya dan buat pemain lain, kata Lillipali. Stefano Lillipali siap berikan kontribusi. Meskipun belum ada kepastian mengenai posisinya dalam susunan pemain utama, Lillipali menegaskan bahwa sumbangsihnya untuk tim nasional tidak tergantung pada berapa banyak waktu bermain yang ia dapatkan. Loyalitasnya kepada Merah Putih tetap kuat, tanpa memandang peran yang harus ia jalankan di lapangan. Ya, saya di sini, main atau tidak main saya kasih maksimal untuk timnas. Siapapun yang main, yang penting Indonesia menang. Kita ada satu target, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, ujarnya dengan tegas. Lillipali menunjukkan performa yang sangat stabil bersama Borneo FC. Namun, pada musim 2024-2025, ia mengalami cedera yang cukup lama membuatnya harus absen. Saat ini, Lillipali telah pulih dan siap untuk kembali memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Sandy Walsh alami cedera, diragukan tampil bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan kabar terkini terkait salah satu pemainnya, yaitu Sandy Walsh. Simak selengkapnya. Ia menjelaskan bahwa Walsh masih dalam kondisi cedera. Kluivert menjelaskan bahwa Sandy Walsh diragukan untuk tampil membela timnas Indonesia. Dia belum tahu apakah Walsh bisa bergabung dengan tim. Kondisi Sandy Walsh masih cedera. Saya sudah bicara dengannya, dan dia mengatakan belum bisa dipastikan apakah bisa ke sini atau tidak, kata Kluivert di Bali. Saat ini, timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan di Bali untuk persiapan 2 pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Garuda akan melawan Cina dan Jepang. Hari ini latihan pertama, jadi hari ini untuk mengetahui dulu kondisi kebugaran pemain, dan untuk juga mengenalkan para pemain kepada satu sama lain, karena mereka juga sudah berpisah dengan waktu yang lama, harus mengembalikan kekompakan, karena kami akan melakukan hal yang sangat penting untuk Indonesia, ujar Kluivert. Patut diacungi jempol. Asnawi Mangkualam tolak lawan Manchester United demi bela negara. Port FC angkat bicara. Berikut penjelasan klub. Asnawi Mangkualam mundur dari skuad ASEAN All Stars versus Manchester United. Pihak klub Asnawi, Port FC, pun angkat bicara. Asnawi diketahui mundur karena mendapat panggilan membela timnas Indonesia.
Dia harus menjalani persiapan bersama skuad Garuda untuk melakoni 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Asnawi sejatinya masuk skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Man United dalam laga persahabatan. Hanya saja, Port FC mengumumkan bahwa 2 pemainnya harus mundur dari ASEAN All Stars. 2 pemain itu adalah Asnawi dan Peyrardon Camrasame. 2 pemain Port FC, yaitu Peyrardon Camrasame dan Asnawi Mangkualam, harus mengundurkan diri dari tim ASEAN All Stars yang dijadwalkan akan bertanding melawan Manchester United pada hari Rabu, 28 Mei mendatang, tulis Port FC dalam akun Instagram resminya, Senin, 26 Mei 2025. Tim berjuluk The Lions itu menjelaskan Camrasame absen karena alasan keluarga. Sementara itu, Asnawi mundur karena harus mengikuti persiapannya bersama timnas Indonesia. Peyrardon Camrasame mengundurkan diri karena istrinya baru saja melahirkan, dan ia perlu berada di rumah untuk merawat keluarganya, terang Port FC. Asnawi Mangkualam dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior yang akan menghadapi laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal Juni mendatang. Lanjutnya, Asnawi yang masuk daftar 32 pemain timnas Indonesia kini fokus melakukan persiapan. Dia diproyeksikan melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi pun kini menjalani pemusatan latihan, TC, bersama pemain timnas Indonesia lainnya di Bali yang baru dimulai pada hari ini, Senin, 26 Mei 2025. Skuad Garuda rencananya akan menggelar TC selama 1 minggu. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kemudian, pada 10 Juni 2025, mereka bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia dinilai blunder karena panggil 2 pemain ini. Siapa saja mereka dan apa alasan pengamat? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat serangan dari pengamat sepak bola tanah air usai dinilai blunder karena membawa Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Serangan itu diberikan oleh pengamat, yakni Akmal Marhali, yang mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain yang minim menit bermain. Dalam program Nusantara TV, Akmal Marhali menyebut pelatih asal Belanda itu menjilat ludahnya sendiri karena memanggil Rafael Struijk dan Nathan Chuaon ke timnas Indonesia. Pria yang dikenal sebagai koordinator Save Our Soccer Sauce itu mengenang pernyataan Patrick Kluivert yang mengaku akan memberikan kesempatan untuk pemain dengan menit bermain yang banyak. Namun faktanya, legenda Ajax Amsterdam itu justru tetap memanggil pemain dengan minim menit bermain seperti Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Akmal Marhali juga menambahkan, untuk kategori pemain diaspora, masih ada pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan Bagat yang justru diabaikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert awalnya datang ke Indonesia, menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang, singgung Akmal Marhali. Tapi faktanya kan, di antara sekian pemain diaspora, yang tidak dibawa kan cuma 2. Rogner Oratmangoen karena sedang sakit. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah teknis. Lanjutnya, tak hanya membandingkan jam terbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon dengan pemain diaspora lainnya, Akmal Marhali juga membandingkan jam terbang kedua pemain itu dengan pemain Liga 1. Akmal Marhali menyebut nama-nama seperti Beckham Putra, Mark Klok, dan Adam Alis yang punya jam terbang mumpuni ketimbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon di klubnya musim ini. Dari fakta tersebut, Akmal Marhali pun turut menyinggung PSSI mengenai pemanggilan 2 pemain minim menit bermain itu. Ini jadi pertanyaan yang harus dijawab PSSI. Apa dia Struijk dan Nathan ketika jadi WNI syaratnya harus main terus di timnas? Tambah Akmal Marhali, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon memang tengah menjadi sorotan karena keduanya tak punya kiprah mentereng bersama klubnya di musim ini. Di musim ini, Rafael Struijk hanya tampil selama 239 menit dalam 10 pertandingan bersama Brisbane Roar di A-League. Sementara Nathan Chuaon tercatat hanya bermain selama 127 menit dari 3 pertandingan bersama Swansea City di segala ajang musim ini. Jika diakumulasikan, total menit bermain Rafael Struijk dan Nathan Chuaon, yakni 466 menit. Itu jauh lebih sedikit dari Elkan Baget yang tampil 1441 menit bersama Blackpool di musim ini. Karenanya, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon itu, serta diabaikannya Elkan Baget, membuat Patrick Kluivert menjadi sorotan. Apalagi timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni 2 pertandingan menentukan saat melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status pertandingan itu,
sebagai laga penting. Timnas Indonesia harusnya memanggil pemain yang tengah dalam performa terbaik dan punya jam terbang mumpuni di level klub. Jelang hadapi laga hidup mati lawan Cina, ini permintaan Tom Haye pada rekan-rekan. Gelandang andalan Timnas Indonesia, Tom Haye, memberikan pesan penting jelang dua laga penentu nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, ketenangan adalah hal penting yang harus dimiliki skuad asuhan Patrick Kluivert jelang menghadapi pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada awal Juni 2025 mendatang. Lewat kanal YouTube pribadinya, pemain yang kini membela Almere City di Eredivisie Belanda ini mengungkapkan betapa pentingnya kondisi psikologis dan lingkungan yang mendukung bagi para pemain. Karena itulah, ia menyambut positif rencana PSSI yang akan menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. PSSI menggelar TC Timnas Indonesia di Bali mulai 26 Mei sebagai bentuk persiapan menghadapi dua laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Alasan mengenai Bali dianggap sebagai tempat yang lebih cocok untuk pemusatan latihan adalah suasananya lebih tenang. Namun di Jakarta juga selalu menyenangkan tentunya, tapi mungkin di Bali akan sedikit lebih tenang seperti kita fokus pada pemusatan latihan, ujar Tom Haye di kanal YouTube-nya. Selain itu juga sedikit lebih tenang di luar pusat latihan, jelas gelandang 30 tahun tersebut. Jakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk dan pusat mobilitas di Indonesia memang menghadirkan keramaian luar biasa ketika Timnas Indonesia memiliki agenda. Sejak dari persiapan, termasuk pemusatan latihan atau uji coba hingga hari pertandingan, antusias pendukung terlihat sangat tinggi. Bagi Tom Haye, situasi yang lebih tenang saat melakoni pemusatan latihan di Bali bisa memberi dampak positif bagi para pemain. Jadi, mungkin itu akan menjadi minggu yang baik untuk kita mempersiapkan ke pertandingan penting yang akan datang, katanya. Namun, menurut saya hal yang terpenting soal latihan di Bali adalah kita lebih banyak memiliki waktu untuk bersama para pemain, pungkasnya. Terdepak dari Timnas Indonesia, Witan Sulaiman belak-belakan sebut karena taktik Carlos Pena. Bintang Persija Jakarta, Witan Sulaiman belak-belakan bicara alasan terdepak dari Timnas Indonesia. Berikut pengakuan lengkapnya. Diketahui, nama Witan Sulaiman tak masuk skema Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025 lalu. Witan Sulaiman menyebut hal ini lantaran performanya yang kian menurun, imbas taktik pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. Menurut Witan Sulaiman, Carlos Pena yang datang melatih Persija Jakarta jelang Liga 1 2024-2025, kurang percaya kepadanya, meski ia sudah langganan dipanggil Timnas Indonesia. Dari banyaknya pertandingan di Liga 1 2024-2025, Witan Sulaiman hanya bermain 985 menit. Jumlah pertandingannya itu 26 laga, namun Witan Sulaiman lebih sering bermain dari bangku cadangan. Penurunan kualitas dari Witan Sulaiman membuatnya tidak dipanggil ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Witan Sulaiman dicoret saat Timnas Indonesia mau menjalani pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025. Witan Sulaiman tentu saja bersedih. Ia menilai tidak dipanggilnya ke Timnas Indonesia karena taktik dari Carlos Pena di Persija. Taktik 3-4-3 di Persija sepertinya tak masuk dengan skema permainannya. Kalau saya pribadi mungkin di musim ini, saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, Carlos Pena. Ya mungkin saja karena saya kurang cocok dengan strateginya. Atau saya sendiri tidak tahu itu kenapa, kata Witan Sulaiman. Witan Sulaiman ingin kembali lagi ke Timnas Indonesia. Target pasti ingin kembali ke Timnas Indonesia, itu pasti. Saya akan buktikan di sisa 3 laga ini dan layak ke Timnas Indonesia, tutup Witan Sulaiman. Pratama Arhan baru setengah musim injak Liga Thailand, sanggup melesat ke 5 besar top assist Bangkok United. Berikut ulasannya. Pratama Arhan sanggup menembus jajaran atas top assist True Bangkok United, meski hanya membela klub selama 4 bulan. Pratama Arhan berhasil menunjukkan awal menjanjikan dalam karirnya di Liga Thailand. Pemain jebolan PSIS Semarang itu pulang ke Asia Tenggara usai berkelana 3 tahun di Asia Timur. Ia 2 musim membela Tokyo Verdy, Jepang, dan semusim bergabung Suwon FC, Korea Selatan, dengan menit main memprihatinkan. Kabar baiknya, Arhan langsung nyetel bersama Bangkok United yang berada di papan atas Thai League 2024-2025. Klub berjuluk Bangkok Angels mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang Buriram United yang mengoleksi 4 titel liga beruntun. Tiba pada awal Januari, musim Arhan bersama Bangkok berakhir pada 30 April lalu. Dalam kurun 4 bulan, ia tampil 15 kali di Thai League, AFC Champions League 2, Piala FA, dan Piala Liga. Meski baru bergabung sebentar, talenta Arhan langsung terlihat berupa statistik 4 assist.
Dilansir dari akun resmi True Bangkok United, catatan tersebut menembus 5 besar penyumbang asis tim pada musim ini. Top 5 pemain True Bangkok United dengan asis terbanyak pada musim 2024-2025, tulis akun resmi klub di Instagram. Posisi puncak ditempati Richairo Zivkovic dengan 9 asis, diikuti Poklau Anan dengan 7 asis. Peringkat 3 ditempati bersama oleh Mahmud Eid dan Basel Jradi dengan 6 asis, diikuti Titiphan Puangchan dan Nitipong Selanon dengan 5 asis. Di peringkat 5, Arhan bersama Rungrat Fumicantuk mengoleksi 4 asis. Yang menarik, semua nama-nama di atas mengisi argo asisnya sejak awal musim, sedangkan suami Azizah Salsyah hanya setengah musim. Bek kiri timnas Indonesia telah beradaptasi dengan tim dengan makin baik di setiap pertandingannya, tulis Boltai bulan lalu. Di Liga Thailand musim ini, Pratama Arhan telah mencatat 10 laga dengan bikin 3 assist, kemudian tambah 1 asis. Membantu True Bangkok United bertahan di 3 kompetisi, tambahnya. Andai Arhan bergabung sejak awal musim, bisa dibayangkan ia dapat bersaing dengan Richairo Zivkovic yang merupakan jebolan Ajax. Dengan demikian patut ditunggu bagaimana kiprah Arhan saat menjalani musim penuh perdananya di Bangkok United musim depan. Ia selanjutnya menanti panggilan Patrick Kluivert untuk agenda timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Resmi dilepas Brisbane Roar, bagaimana masa depan Rafael Struijk? Begini pernyataan resmi klub. Klub asal Australia, Brisbane Roar, resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Simak selengkapnya. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung melalui pernyataan resmi klub pada Senin, 27 Mei 2025. Dalam pernyataannya, Brisbane Roar menjelaskan bahwa kontrak Rafael Struijk bersama tim telah berakhir dan tidak diperpanjang. Padahal, pemain berusia 21 tahun itu baru bergabung pada awal musim 2024-2025 usai meninggalkan klub Belanda, ADO Den Haag. Brisbane Roar mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk, yang hengkang setelah masa kontraknya berakhir, tulis klub dalam unggahan di media sosial resmi mereka. Seluruh keluarga besar Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya selama musim ini, dan kami mendoakan yang terbaik untuk karirnya ke depan, lanjut pernyataan tersebut. Kontribusi singkat di A-League. Rafael Struijk bergabung dengan Brisbane Roar pada September 2024 lalu dari ADO Den Haag, klub asal Belanda. Kepindahan ini sempat menjadi sorotan karena Struijk adalah salah satu pilar muda timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski hanya bermain dalam sejumlah pertandingan, kehadiran Struijk sempat memberikan warna tersendiri di lini serang Roar. Namun, minimnya menit bermain dan persaingan ketat di skuad utama membuat kontribusinya tidak maksimal. Sejauh ini, dari 10 laga yang dimainkan di A-League, Rafael Struijk hanya 2 kali jadi pemain inti. Dia bahkan tidak pernah bermain secara penuh. 1 gol berhasil dicetak pemain berusia 22 tahun tersebut untuk Brisbane Roar. Bagaimana masa depan Rafael Struijk? Belum ada konfirmasi lebih lanjut soal kemana Rafael Struijk akan melanjutkan karirnya. Namun, dengan status bebas transfer, pemain kelahiran Belanda tersebut berpeluang menjajaki berbagai opsi, baik di Eropa, Asia, maupun ke Indonesia. Di usia yang masih sangat muda, 22 tahun, masa depannya di level klub dan tim nasional masih terbuka lebar. Terlebih, performanya bersama timnas Indonesia sejauh ini cukup menjanjikan, terutama dengan gaya bermain agresif dan mobilitas tinggi yang dimilikinya.